Nah, ini dia. Nah, cakep akhirnya ya. Terima kasih akhirnya sudah bisa bergabung bersama kita. Jadi ini program UMKM kita akhirnya masuk ke minggu kedua dan akhirnya Selera Leho ini yang terpilih ya untuk kita ajak ngobrol. Mungkin boleh duduk yang tenang biar bisa ngobrolnya enak. Iya, bentar. Lagi di mana? Lagi di mana? Lagi di mana? Di rumah. Mana bocilnya? Coba lihat. Iya, tadi dia lagi diganggu, dia lagi sama papinya. Oh. Pindah. Oke. Kita ngobrol-ngobrol boleh ya tentang SLM Leho, gimana awalnya ide. Mungkin aku manggilnya apa nih, kakak atau ibunda atau mamita? Terserah aja, bebas. Kakak aja ya, karena masih muda. Jadi gini, kakak. Dek berarti. Oh. Ade lagi. Kakak, mau ini dulu dong cerita background story-nya dulu gitu. Kenapa akhirnya kayak bisa bikin usaha UMKM SLR Lehoy? Sebelumnya memang ada background pernah bikin usaha apa dulu nggak gitu? Oh, kalau masalah background, jadi dulu aku tuh manajer kafe. Oke. Jadi kita tuh suka eksperimen minuman kopi sama baristanya tuh aku suka banget buat apa sih ya, buat eksperimen minuman, makanan kayak gitu. Itu awalnya. Terus sampai akhirnya jiwa-jiwa UMKM itu tumbuh, apa yang men-trigger? Jadi aku tuh kan kerja terus tuh. Jadi semenjak ayahku meninggal, jadi memutuskan untuk udah gak kerja lagi, stay di Bandar Lampung. Akhirnya aku coba deh usaha, awalnya jus. Oke. Minuman jus. Terus? Jadi dari jus itu setelah menikah jadi kita tinggalin tuh jusnya, udahlah jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar aja gitu kan. Oke, terus? Nah terus karena memang hobi aku masak, buat kue, terus buat minuman, akhirnya tuh suami aku tuh sering aku kasih masakan, terus kue-kue, cake, minuman yang berbagai macam. Akhirnya dia malah jatuh cinta di es teler ini. Ini udah deh, kita jual aja ya nih es teler nih, ngejual nih dengan tampilan yang beda, rasa yang beda, ini bisa kita jual katanya gitu. Oh, justru itu awalnya trial di rumah ngasih menu buat suami ya? Iya. Oh, bukan karena ada ide tiba-tiba turun dari langit gitu? Enggak, karena memang hobi buatin suami. Jadi aku tuh paling suka ngebuatin makanan buat orang-orang yang aku sayang, buat orang-orang yang dekat aku tuh. Kalau mereka ngerasa enak, merasa puas, aku tuh puas banget gitu. Happy ya jadinya ya. Tapi memang ini ya, bisa masak secara skill maksudnya gitu. Bisa atau hobi atau memang jago banget nih gue gitu? Aku tuh hobi. Jadi dari hobi aku, suami tuh ngedukung kayak ikut kelas masak. Aku tuh suka ikut kelas. Diasah lagi ya. Terus? Karena memang hobi, jadi ada kelas ini nih, ya udah ikutan. Dan nanti aku trialnya ke dia gitu. Jadi praktek uji cobanya ke suami ya. Seperti ini juga nggak apa namanya kayak ke tetangga atau mungkin ke mertua atau ke saudara yang lain gitu. Cobain dong trial gitu. Pasti. Jadi kalau kalau pembuatan makanan itu nggak pernah dikit, jadi selalu banyak. Dan aku selalu ngirimin ke orang tua aku, ke mertua, ke ipar, terus ke tetangga-tangga samping-samping itu selalu aku kasih. Emang jago ya, emang hobi juga ya, jadi nggak beban gitu, nggak beban ya masak banyak. Kan kadang-kadang perempuan tuh kalau udah bukan hobinya nih, masak tuh jadi kayak sebuah penderitaan gitu. Makanya hobi banget aku. Hobi banget. Berarti memang dari awalnya hobi, terus coba-coba resep sendiri, akhirnya dicobain ke saudara segala macam, terus dapet dukungan ya. Yang penting ada dukungan dari suami, pasangan, ke orang-orang terdekat ya.
Iya. Nah, terus sampai akhirnya tuh ada yang udah punya suami ya, ya udah. Mau nanya-nanya tentang STR meleleh boleh loh. Nah, ini kan unik banget ya untuk namanya melehoy. Kita tahu lah kalau STR itu identik sama STR yang brand gede itu gitu kan. Nah, tapi ini agak nyeleneh gitu, melehoy. Siapa yang mencetuskan nama melehoy itu awalnya? Oke. Jadi gini, eh jadi di rumah setelah aku menikah ini ternyata teman-teman suami aku nih teman-temannya anak band, anak motor, komunitas, segala macem gitu kan. Jadi kalau udah ngumpul itu ya biasa lah ya yang namanya skena-skena kayak gitu kan pasti kayak ya minum gitu-gitu lah ya. Nah akhirnya tuh kayak teler gitu kan. Mabora ya. Kalau jalan tuh melehoy gitu kan. Jadi kayak es teler, kalau teler itu kan identik dengan kayak mabok gitu kan. Jadi ya melehoy, ya udah deh kita kasih namanya es teler melehoy aja. Oh, dari sini. Lucu ya, pemilihan namanya itu justru dari keseharian yang dilihat ya. Waduh, teler semua nih, pada melehoy jalannya gitu ya. Nice. Tapi jadi apa namanya, jadi catchy gitu ya, didengarnya kita melehoy gitu, kayak bukan angka, biasanya sekarang ada angka-angka gitu. Jadi ini langsung melehoy, kayaknya langsung di kuping tuh enak gitu, langsung ini melehoy ya gitu. Nah, ini startingnya dari bulan apa untuk usaha sekarang? Kita awal mulai untuk berani ngeluarin es teler melehoy ini di bulan puasa kemarin. Bulan Maret ya. Itu launching perdana. Cuma persiapannya tuh dari tahun 2024 karena memang awalnya dari suami aku, wah enak nih, jadi kita mantepin lagi gitu. Ini sekarang pun masih ngulik-ngulik resepnya nih. Masih terus diimprove ya berarti ya. Masih nyari-nyari yang benar-benar pas banget. Kalau yang sekarang sih kalau bagi yang mengonsumsi itu udah pas gitu ya. Tapi kalau bagi kita tuh belum gitu. Masih belum. Belum. Oh, beneran? Apalagi buah apa? Yang hijau-hijau? Itu sih banyak. Alpukatnya banyak. Iya, alpukatnya banyak tuh jadi salah satu yang sangat bikin enak gitu. Nah, ini berarti kan baru puasa ini ya, tapi persiapan ternyata dari 2024. Apa aja waktu itu dipersiapin? Termasuk kayaknya kan tempat, terus apa namanya itu, brandingan segala macem, itu kan juga termasuk salah satu yang disiapkan ya? Iya benar. Kalau tempat sih kita nggak terlalu pusing ya, karena posisinya kita ngambil tempat yang memang benar-benar strategis di depan toko suami aku, gitu aja kan. Terus persiapannya juga memang kita tuh ngepasin dari segi rasa, terus juga tampilan yang beda gitu. Sementara kan pas bulan puasa kemarin tuh booming banget nih, es teler banyak banget yang keluar. Nah, es teler itu yang warnanya putih rata-rata kan, ininya putih. Nah, kita buatlah yang beda, gimana caranya gitu. Ya persiapannya memang bener-bener gila. Persiapannya? Iya, lama banget. Menyita ini ya, apa namanya, tenaga, pikiran, dan dompet, enggak? Itu waktu itu maksudnya gini, kan yang namanya usaha itu pasti udah kayak kepikiran untuk wait a minute, ini chargingnya sebentar, aku cek dulu ya, agak-agak ini ya. Oke, wait sebentar, agak lowbat nih. Ini apa, modal udah pasti, terus apa ya, bahan-bahan. Nah, waktu itu gimana mengawali untuk semua itu gitu, hitung-hitungannya untuk berbisnisnya gitu segala macam? Kalau untuk modal, hitung-hitungan segala macam itu kita coba trial, misalnya sekilo krim dulu berapa gitu kan, itu dapat berapa. Intinya sih kita ngitung HPP-nya ya, ngitung HPP-nya gimana, berapa gitu kan, modalnya berapa. Akhirnya memutuskan untuk
harga jual berapa, seperti itu sih. Oke, tapi basic apa namanya untuk hitung-hitungan itu memang udah punya skill itu, atau juga diskusi atau tanya-tanya dulu sama ini? Udah. Ya Oke. karena yang tadi kerjaan aku sebelumnya tadi. Berarti emang udah punya pengetahuan itu ya terkait sama yang namanya modal awal, HPP. Ini apa sih itu? Boleh nggak dikasih jelasin sedikit? Kali-kali ini ada yang mau buka usaha, tapi masih belum paham sebenarnya ini apa aja sih yang harus dihitung-hitung kalau lagi berbisnis gitu. Oh gitu. Kalau misalnya kita harus hitung-hitung bisnisnya, jadi kayak misalnya nih kita coba untuk per 1 kilo misalnya, per 1 kilo. Kayak aku kan esteller ya, esteller itu yang creamy alpukatnya itu kan aku hitung nih 1 kilo alpukat itu bahannya apa aja, habisnya berapa aja, dan itu nanti kita kalkulasikan semuanya, terus jadi itu dalam 1 kilo itu jadi berapa cup gitu, jadi berapa cup, jadi sampai cup-cupnya, plastiknya, sendoknya, sedotannya semua harus kita hitung. Oke, termasuk kemasan juga ya? Iya, terus kayak nanti berarti kalau sudah semua tuh kita hitung per cupnya, jadi kan itu ketahuan tuh harga modal per cupnya, dan itu kita harus hitung juga kayak tenaganya, terus juga misalnya kalau kita pakai karyawan, gaji karyawannya berapa, itu harus dihitung. Terus semua udah termasuk ya, dihitung-hitung ya? Iya, harus udah dihitung-hitung. Misalnya nih kalau misalnya per cupnya itu misalnya harga 6.000, terus si karyawan kita harus kasih dong per cupnya misalnya 1.000 atau 2.000 gitu kan. Berarti kan udah termasuk di dalam situ untuk pengeluaran yang memang wajib harus kita keluarkan, barulah nanti kita hitunglah laba untuk kitanya gitu. Tapi kalau minuman gini tuh keuntungan 100% nggak? Atau mungkin ada hitung-hitungan sendiri, misalnya kayak ada ruginya kalau misalnya dalam satu hari ini target terjualnya berapa gitu-gitu? Oh gitu. Kalau dibilang kalau untungnya mungkin bisa 100%. Terus juga kalau misalnya apalagi kalau cuaca hujan ya, kalau cuaca hujan itu ya namanya es pasti kan orang males ya. Nah kalau di saat kita lagi sepinya dari cuacanya ya otomatis pasti kita rugi. Oke. Tapi untuk minuman ini bahan yang hari ini harus habis hari ini atau masih bisa dipakai untuk esok gitu? Dong. Kalau dari krimnya itu masih bisa untuk besok, dari krim, gula itu masih bisa. Tapi kalau isinya itu harus habis di hari itu juga. Oke, nah sekarang kita ngomongin ke produknya nih. Komposisinya apa aja es teler merah itu? Ada buah-buah apa? Terus ada campuran kayak misalnya es teler itu paling identik sama tadi ya, alpukat. Apa lagi abis itu? Oh, kalau kita punya yang spesial sih. Kita ada kalau dari buahnya itu kita ada nangka ya itu kelapa ya, kelapa muda ya, kelapa, terus kita ada duren. Nah ini dia khasnya Lampung, khasnya durian. Tapi orang nggak nyangka kalau itu ada durennya. Nyangkanya setelah nyoba, wah ini ada durennya ya gitu. Iya sih, rasa aromanya. Tapi untuk kemasan itu tadi ada size-nya nggak? Ataukah ada kecil, medium, atau yang tall gitu? Jadi kita ada 3 size. Jadi ada yang small itu di 16 oz. Oke. Terus yang medium itu harganya berapa yang small? Yang small cuma 10.000. Oke, pakai hemat. Iya, murah banget, dan itu emang pas banget untuk satu porsi. Buat kids ya, buat aku yang nggak bisa minum es banyak-banyak. Iya. Terus medium? Yang medium itu 18 oz, itu yang bagi yang memang suka banget sama es teler. Oke. Terus kita ada yang jumbo. Nah, yang jumbo yang medium itu harganya 15.000. 15.000.
Untuk yang ke jumbo harus nambah Yang berapa? jumbo itu kita kemasan ember. Iya. Ember 500 mili. Hah? Ini baru? Baru. Berapa itu harganya untuk 5? Ini biasa untuk barengan ya, rame-rame ya, pakai rame-rame. Iya sih, cuman kalau kita itu masuknya ke 3 porsi, buat 3 porsi. Cuman rata-rata sih kayak customer yang lain tuh kayak ngomong, wah ini lebih deh dari 3 porsi gitu. Bisa buat 4 kali ya gitu. Dan itu murah banget, paket hemat banget, cuman 20.000. 20.000 udah seember. Gak rugi tuh, gak rugi. Enggak. Wah keren. Berarti udah bisa mikirin harga per size-nya itu juga udah ini ya, udah termasuk untung segala macem. Jadi ya terjangkau dan apa namanya udah cukup untuk 4 orang, 3-4 orang tuh udah ini banget ya. Nah, oh ini ada Sela Siva mau nanya, paketan apa itu Bu? Baru hadir aku. Oke, Sela Siva selamat bergabung ya. Jadi ini kita lagi ngobrol sama Esteller Mlehoy di Bandar Lampung. Itu paket apa tadi? Boleh jelasin Ibu Okta? Itu yang ember ya. Terus kita juga ada paket bundling. Nah, paket bundlingnya itu si ember sama si medium itu harganya cuman 30.000. 30.000. 30.000. Udah dapat yang ember 1 dan sayang medium. 30.000 aja. Iya, murah meriah seger. Daerah mana Bu? Kasih tahu daerah mana. Daerahnya kita di belakang BRI Pusat, tepatnya sih di Kebon Jahe ya, di belakang BRI Pusat setelah rel. Setelah rel kereta ya Ibu Sela ya, itu ada di sebelah kanan Estellernya. Tertulis jelas ya, besar ya di situ ya. Kalau mau jelasnya lagi di Maps cari aja di expo stiker karena kita pas posisinya di depan expo stiker itu. Betul, pokoknya di pinggir jalan banget, deket tuh katanya. Deket. Mampir dan kalau bagi kalian yang males banget buat mampir-mampir kemana-kemana ya, males pergi-pergi, bisa langsung ke toko oren aja. Oh, bisa ke toko oren atau mungkin bisa delivery kalau misalnya pakai banyakan bisa ya? Bisa dong, bisa banget. Tapi harus banyak ya quantity. Nah, ada minimumnya nggak Kani? Kali-kali Bu Sela nanti mau ikut arisan ya, buat packaging yang small rame untuk 50 atau 100, Estellernya ini boleh banget tuh Bu Sela. Terus kita juga minimal banget itu cuma yang small 7 cup small itu kita dapat free delivery. Oh, tapi nggak jauh-jauh ya. Area Bandar Lampung ya, jangan metro. Tuh, Bu Sela, Kak Sela langsung cus sore ini ke sana. Oh, langsung Kakak dilanjutkan ya. Jadi memang Estellernya itu posisinya ada di tengah Bandar Lampung ya, di Kebon Jahe. Persisnya itu di dekat rel kereta ya, di belakang Bank BRI Pusat yang ada di Tanjung Karang Bandar Lampung. Jadi memang cukup terjangkau. Nah, ini kan butuh strategi, namanya UMKM ya, namanya usaha. Nggak hanya kita punya display toko atau tempat nih untuk bisa berjualan. Bu Okta ini mengakali lah untuk cara berpromosi selain di toko orange, apalagi sih yang dilakukan untuk bisa meningkatkan penjualan tentunya? Tetap ya kayak kita support ke kayak ke selebgram, jadi kan mereka bisa bantu kita untuk mempromosikan. Terus juga tetap kita juga selalu rajin promosi ke teman-teman, ke tetangga, ke saudara. Itu kita rajin banget untuk share kayak gitu sih. Berarti memang karena makanan dan minuman tuh kan dari mulut ke mulut ya, memang ya, salah satu metodenya. Nah, lewat UMKM-nya Karisma FM ini salah satunya juga ya, bentuk dukungan kita untuk para UMKM. Nah, ngomongin tentang dari proses selama habis Ramadan sampai sekarang, progres penjualan sejauh ini seperti apa? Coba boleh cerita. Alhamdulillah, kalau sekarang everyday itu selalu sold out ya. Alhamdulillah. Sehari berapa vaksin yang disiapkan biasanya?
Kita siapin minimum kalau lagi mager-magernya saya sih ya. Kalau aku lagi mager-magernya banget itu paling cuma 50 cup buatnya gitu kan. Jadi tergantung moodnya ya ini ya. Ada ini nggak? Ada niatan nggak? Nanti mungkin gitu mengembangkan Extra Level ini menjadi sebuah brand yang mau franchise Bopak mau dong franchise nanti di daerah Antasari atau di daerah mana metro gitu untuk buka gitu. Ada niatan itu nggak? Allah ada sih. Kebetulan juga udah beberapa teman-teman aku nanyain untuk franchise, cuman aku sama suami kan belum apa ya, belum siap gitu sih. Masih coba belajar dulu ilmu franchise-nya seperti apa gitu. Kita kan belum tahu banget. Secara kemampuan untuk ini ya, kemageran ini juga harus di ini ya. Mager ya, sambil ngurus suami, ngurus anak, ngurus usaha, karena apa lagi? Bukan cuma exteller ya usahanya ya. Ada rice bowl juga, ada laundry juga, emang jiwa entrepreneur tinggi ya, Bok. Iya, bener ya. Benar. Apakah itu tergantung mood juga untuk rice bowl ya? Enggak sih, kalau rice bowl itu aku lebih ke pesanan ya. Jadi kayak misalnya orang punya ada event gitu, terus kayak bisa termasuk kayak catering gitu kan. Aku juga nasi kotak. Kayak nasi kotak juga bisa? Bisa. Oke, nanti saya WA ya. Saya kayaknya tanggal 27 nih ada. Bisa, boleh. Kayak kue kotak gitu. Kita sistemnya kayak memang buat catering aja gitu. Minimal berapa kalau catering? Kalau aku minimalnya 20. Berarti 150 oke ya? Oke banget. Oke, nanti aku diskusi sama orang rumah dulu karena tanggal 26, 27 itu butuh emang nyari catering. Boleh. Ya, Boleh. Mau coba juga, boleh juga. Aku mau coba ini dong, nanti aku kirimin. Misalnya kayak menu ayam atau tergantung menunya ya nanti ya? Iya, tergantung menunya. Terus juga nanti disesuaikan. Misalnya nih, kayak customer aku, gue cuman punya budget 20.000 nih, tapi gue pengennya ada buahnya ya. Ya udah nanti kita buat dengan budget itu. Nih, dengan budget segitu, gue bisanya ngasih ini gitu. Nanti kita kasih listnya. Kalau misalnya oke, ya kita jalan. Kalau misalnya nggak oke, enggak. Oke, cakep. Berarti nanti bisa aku langsung japri nih ya. Bisa. Kalau aku cuma mager soalnya. Buat teman-teman juga nih, kalau misalnya mau Jumat berkah, mau nitip-nitip sedekah juga bisa sama kita. Misalnya kayak teman-teman itu kan sering banget ya, gue mau Jumat berkah dong dengan budget 10.000 misalnya gitu kan. Masih 300.000 misalnya gitu ya. Boleh diolah ya. 300.000 buat 30 orang bisa nggak? Oh bisa. Nanti menunya apa aja nanti kita kasih tahu gitu. Menarik. Kalau lebaran tuh aku kayak buat cake gitu-gitu. Ya ampun, suaminya seneng banget ya dibikinin makanan mulu ya. Asli itu dia gemuk banget sekarang. Gemuk banget ya. Berarti kamu yang banyak Bokta ya. Berarti ini apa namanya, dari cuman awalnya tiba-tiba merambah ke catering juga. Kalau kayak gini ini nggak sih butuh bantuan untuk kayak karyawan yang akan membantu pada saat proses itu ya? Butuh banget. Kalau catering aku udah 4 tahun. Oke, ada yang ini ya diperbantukan ya untuk catering ya? Kalau catering itu memang aku punya tim sendiri gitu. Misalnya kalau memang udah ada cateringan, pasti aku udah panggil mereka aja karena mereka udah standby aja gitu. Oke, berarti nanti aku japri deh harganya. Soalnya kemarin tuh lagi mau survei berapa ini kan, rembat kan, sama menunya apa gitu, requestan ibu. Mau acara setahun mendiang almarhum bapak, kebetulan. Nanti tanggal 26-27 Juni. Jadi ini kita pulang ke Lampung. Nah, lanjut lagi nih, sosial medianya Extra Level bisa diakses atau di follow di mana aja?
Kita ada di TikTok ini terutama ya, di esteller.melehoy. Terus kalau yang di aplikasi Ungu itu esteller.melehoy juga. Oke, terus? Terus kita ada di mana lagi ya? Kalau aplikasi hijaunya itu tinggal klik link aja di aplikasi Ungu. Nanti kan ada di bio, jadi tinggal klik aja. Itu bisa di aplikasi hijau yang misalnya mau pesen langsung chat ke admin gitu. Terus juga kita ada di toko oren, di toko hijau juga ada. Nah, ngomongin tentang digitalisasi nih ya, seberapa ngefek nih untuk meningkatkan penjualan dengan bergabung tadi ke yang orange, ke yang hijau, ke beberapa platform itu? Secara impact penjualan? Sangat berpengaruh banget ya, dan emang ngefek banget. Apalagi kalau misalnya nih kayak kita abis endorse ke selebgram Lampung ya, terutama. Dan itu tuh emang banyak banget yang langsung bunyi gitu, ting 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 ting. Cepet ya? Iya, cepet banget. Karena kan orang kadang memang males ya untuk nyari-nyari lokasi, terus untuk wah ini lokasinya di mana ya, nyari yuk. Itu kan kadang males ya, kecuali yang lagi Gen Z yang lagi pacaran ya. Gitu, muter-muter ajak jalan ya. Terus berarti tuh efeknya ke penjualan lumayan ya, berpengaruh. Lumayan banget. Jadi artinya salah satu cara untuk itu ya itu tadi bergabung ke platform digital, ikutan ini. Tapi itu kan caranya potongannya lumayan ya. Ada perubahan juga nggak dari harga yang disesuaikan gitu, dari yang kita beli di tempat sama di yang orange? Oh iya dong, pastinya ya. Yang namanya kita di platform kayak gitu, pasti kan kita kena pajak, terus juga memang kena potongannya sekitar 20-30% gitu kan. Jadi kita juga pasti harganya up dari harga di offline gitu. Oke, disesuaikan mau nggak mau ya akhirnya ya. Tapi ini ya tidak mengurangi niat untuk tetap di situ gitu, karena ada kayak hitungan aduh terlalu besar nih potongannya, nggak deh gitu. Nggak apa-apa sih bagi aku ya. Cukup worth it ya, karena memang jangkauannya luas ya. Iya, terus juga bagi aku juga ya udahlah, kalau misalnya untuk dihitung-hitung juga kan keuntungannya juga nggak terlalu apa ya, maksudnya aku masih dapat untung gitu. Masih masuk lah ya hitungannya ya. Nih, selama menjalani dunia usaha UMKM, ada pernah cerita ini nggak yang menarik, ada cerita lucu gitu selama menjalani itu? Kemarin tuh waktu Oma Oro dia pernah hampir kena tipu. Oh, kalau itu aku pernah juga. Tapi kalau di Esteller belum ya, karena memang masih baru banget. Dulu itu memang di catering. Oke, jadi aku tuh dapat pesanan memang banyak, sekitar kalau total keuangannya itu 3 juta lebih gitu ya. Jadi dan ternyata kita nganterinnya itu ke Wehwi, ke lapas. Dan itu tuh memang benar-benar apa ya, bingung gitu. Wah ini ke lapas nih ke siapa gitu. Ternyata tujuannya itu ke narapidana. Narapidanya lagi mau mentraktir ya. Iya. Itu banyak banget dan kita tuh kayak bingung gitu. Wah, ini pesanan kita banyak banget loh ini gitu kan. Dan di sana tuh sempet ditahan gitu, sempet nggak boleh. Karena harus dicek dulu ya barangnya masuk ya. Terus sempet nggak boleh masuk, sempet ditahan gitu. Tuh. Baru dia ngomongin ya. Apa naben lo? Terus. Jadi sempat ditahan nih, kita diperiksa dulu. Iya, diperiksa dulu sampai kan itu posisinya aku juga lagi M gitu ya. Harus diganti dengan pembalut sana gitu. Hah? Iya. Sumpah itu ribet banget sampai aku, waduh ribet banget sih di sini. Ya udah ya akhirnya aku tuh
posisi memang nggak tahu yang mesen itu narapidana. Astaga, lucu banget, cerita unforgettable moment ya. Berarti besok-besok perlu nggak sih ngecek pesanan atas nama siapa, alamat di mana gitu, perlu nggak? Penting nggak? Kalau bagi aku sih nggak juga sih, yang penting duit masuk. Yang penting cuan. Nggak kapok ya berarti ya. Tetap disikat. Kalau misalnya tiba-tiba nih pengiriman ke tulang bawang, kayak gimana? Jauh loh. Ya nggak sih, kalau misalnya pengiriman kemana-kemananya kita selalu nanya dulu. Oh. Misalnya masih Bandar Lampung kita masih oke gitu kan. Tapi kalau misalnya udah di luar kita pasti kenakan ongkir. Iya benar. Dan kalau terlalu jauh mungkin kita nggak terima. Iya. Pokoknya disesuaikan sama daya jangkaunya juga ya, sama kemampuan juga. Nah, ngomongin soal UMKM nih, Esther Mehri, Bu Okta ini juga nggak sih gabung sama UMKM komunitas-komunitas gitu di Bandar Lampung dan sekitarnya? Belum sih, karena posisi aku tuh sebenarnya kayak baru ya di Lampung ini gitu kan. Jadi belum tahu aja gitu. Arahnya ya. Mau gitu. Nah, kalau misalnya nih let's say gitu, kita misalnya akan berdiskusi dengan teman-teman dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Kira-kira yang dibutuhkan UMKM itu apa sih bentuk dukungannya sekarang ini? Apa ya? Secara pribadi atau mungkin secara usaha gitu. Karena kan kalau kemarin tuh ada yang mereka tuh butuh dilatih untuk kayak cash flow gitu. Terus ada yang butuh packagingnya untuk cara bikin packaging segala macem gitu. Untuk meningkatin income gimana segala macem, kayak edukasi gitu. Kalau menurut aku sih memang butuh kayak gitu, kayak pelatihan yang memang benar-benar buat UMKM untuk memajukan. Terus yang kalau bagi aku lagi tuh, ini yang aku awal-awal pertama kali banget UMKM ya, kayak memang butuh banget nih kayak gimana sih caranya untuk digital marketing gitu kan. Itu tuh kayak butuh banget kelasnya. Aku tuh sampai, kalau aku pribadi ya, karena aku memang pengen banget usaha gitu kan, jadi aku sampai nyari kelas belajar sendiri gitu, nyari kelas online ya. Digital. Kamu harus gabung ke salah satu, ntar aku share. Temanku kebetulan di situ salah satu pembicaranya. Nanti kamu bisa yang mendirikan Abnormal. Nah, itu kan punya beberapa kelas-kelas untuk edukasi tuh. Mulai dari franchise, mulai dari brand, digital marketing, segala macam ada. Nanti aku share ke kamu ya. Biar cari ilmu, karena memang sih untuk buka usaha atau UMKM tuh butuh proses yang panjang ya ternyata ya. Nggak cuma bisa punya modal, tapi punya kemampuan juga ya. Kalau modal nggak butuh ya berarti ya, aman ya. Aman, dompet palsu ada. Berarti rencana jangka panjang dari Esther Mehri apa nih rencananya nih? Rencananya aku tuh memang pengen banget ya memperluas jaringan, memperluas mitra. Aku tuh pengen banget gitu. Terus aku tuh pengennya tuh Esteller Melehoy itu dikenal oleh seluruh kalangan. Menjadi brand gitu ya, yang otentik seperti Esteller yang satu lagi itu ya. Iya, yang angka kembar itu. Benar. Banget gitu. Amin. Gitu ya, namanya kan berdoa ya kan. Makanya aku tuh masih nyari-nyari rasa yang beda, yang nggak bisa ditiru oleh siapapun. Oke, berarti seperti ini juga ya, compare, nyicip dari segala macam. Iya, gitu pasti ya? Dong, pasti. Jadi kayak suami aku tuh lucunya, kemarin tuh kita jalan di daerah Jatimulyo apa Tanjung Seneng gitu ya, di dekat-dekat situ. Ada orang jual Esteller 6.000. Oh, murah sekali ya. Iya. Terus? Jadi kita penasaran, apa ya 6.000 ini apa sih? Kok dia berani gitu jual 6.000 gitu. Sementara gue yang kayak gini aja gue nggak berani. Jual 10.000 aja gue kadang deg-degan gitu kan. Iya, benar. Terus? Ini dijual 6.000. Akhirnya kita beli.
ya ternyata ya bener ya, namanya harga tidak mengkhianati rasa. Betul, ada rasa, ada harga, ada rupa ya, ada rasa juga. Bener, jadi oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Jadi pokoknya kita tuh ngebuat memang bener-bener nyari Tes pasar juga, ngecek kompetitor gitu ya. Terus kayak yang esteller yang udah besar juga, yang udah ngebrand juga itu kita selalu cobain. Setiap kita ke resto, ada menu esteller pasti kita beli. Cobain. Iya. Review sendiri gitu ya. Apa ya ini yang bikin jadi enak dan seger gitu ya. Iya. Pokoknya kita memang benar-benar kayak kita udah coba nih. Wah. Masih menang gue nih. Udah nggak khawatir gitu. Tapi di saat yang kembar itu memang kita ngerasa wah gue harus lebih dari itu tuh. Emang jadi apa otentik rasa itu yang harus dibikin gitu ya biar beda gitu ya. Itu yang masih kita cari-cari. Mudah-mudahan bisa dapet resep yang benar-benar otentik khasnya esteller melek lagi gitu ya. Abis minum jadi teler beneran. Atau jangan tambahin yang bikin teler ya. Kalau kita udah dapet tuh kayak berani aja gitu. Oh, berani pasang ya harga dan ini ya. Gue mau ngegedein, gue berani. Gue mau buat mitra, gue berani gitu. Karena memang masih belum. Kuncinya adalah berani ya. Berani, yakin dan pede. Emang benar itu harus ya. Berarti masih banyak harapan dan wish dari Esteller Private untuk bisa mengembangkan bisnisnya tadi ya. Tapi kalau mungkin nanti ada undangan untuk ada kelas segala macam, mungkin berminat untuk bergabung. Minat banget. Aku tuh memang hobi belajar ya. Iya, belajar. Sampai aku tuh minta sama suami aku mau S2 dong. Apa? Gue pengen jadi dosen. Pokoknya gue pengen belajar aja terus gitu. Betul. Ibu yang pintar itu nanti akan menghasilkan generasi-generasi yang pintar ya. Jadi jangan takut untuk sekolah lebih tinggi dari suami ya. Selama suami punya modal. Iya, pokoknya aduh emang hobi belajar. Hobi mengembangkan diri, terus juga usahanya nih yang aku paling salut itu adalah ya bisa bikin UMKM di tengah kesibukan mengurus anak, mengurus suami karena itu butuh waktu, effort, tenaga, pikiran. Apalagi ibu-ibu ini banyak yang dipikirin kan? Enggak sih, aku mah nggak suka mikir-mikir. Oh, nggak sakit ya. Jalanin aja ya. Iya. Gitar ya. Malah suami aku tuh yang suka, aduh ini gimana? Udah sih nggak usah dipikirin, ya udah lewat itu ya udah. Nggak mau buat buat masalah tuh jadi beban itu aku nggak mau, nggak suka. Oke, boleh dong kasih tipsnya nih untuk teman-teman yang lagi nonton kita, tips ber-UMKM supaya bisa gini. Kan orang banyak pengen bikin usaha, pengennya ada, tapi nggak yakin untuk mulai. Mungkin bisa dikasih tipsnya, wejangannya apa biar tetap semangat untuk berusaha. Mau jualan baju kayak makanan kayak minuman kayak apapun itu bentuk usaha yang penting halal. Buat teman-teman nih yang mau mulai UMKM, yang pertama itu memang harus berani dan terus juga harus selalu belajar ya kalau menurut aku. Jadi jangan asal mentang-mentang udah punya modal asal main buka gitu aja, jangan. Takutnya nanti malah sebentar malah usahanya nggak berjalan. Lebih baik memang benar-benar harus dimantepin dulu, belajar dulu, dan setelah kita udah belajar semuanya dan itu harus berani. Itu aja sih kalau bagi aku ya, intinya harus tetap belajar. Yeay, mau bilang apa sama Radio Karisma FM? Silahkan karena kamu terpilih minggu ini sebagai UMKM-nya Radio Karisma. Oke, aku terima kasih banget sama Radio Karisma udah bantu aku dari sebelumnya, dari bulan puasa juga Radio Karisma. Terima kasih. Semenjak dibantu sama Karisma, kita tuh dapat pesanan dari orang perusahaan-perusahaan yang lagi mau ngadakan meeting, rapat, gathering. Jadi kita tuh dapat
pesanan yang wah-wah gitu loh. Aku Alhamdulillah. makasih banget sama Karisma dan buat kalian juga tuh yang punya UMKM yang mau usahanya dipromosikan, ditolongin sama Karisma, bisa langsung DM aja. Nanti kita tinggal ngisi form aja kok, gampang banget tinggal ngisi form. Udah nanti Karisma bantuin semuanya buat kita. Dan gratis. Karisma itu baik banget, gratis banget. Jadi cuman aduh, Radio Karisma tolongin aku dong untuk nge-brand. Tinggal kalian kirim produk, udah nanti tinggal dibuatin semuanya. Udah duduk manis aja, udah tinggal ditelepon ya, ditungguin ya. Tunggu pesenan aja udah. Oke, terima kasih Mamita. Ngobrol-ngobrolnya gak kerasa udah hampir 1 jam. Ceritanya seru banget tadi ya, cerita lucunya di penjara. Iya, di lapas. Terus bener-bener kayak mengawali dengan dari kafe ke kafe gitu ya, belajar, akhirnya bisa berani bikin usaha. Kita doain mudah-mudahan harapannya tadi untuk bisa ngegedein SLR Melehoy, bisa buka franchise, terus bisa jadi brand yang besar. Amin, bisa tercapai ya. Amin. Salam buat suami, buat keluarga, buat anak-anak. Kita harus udahan nih ya, karena harus lanjut ke acara berikutnya. Terima kasih ya, Bye. Sampai jumpa. Dadah. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng sama Bu Okta ya dari SLR Melehoy di sesi UMKM Live TikTok kita hari ini. Nah, buat kamu, kalau ada yang masih pengen dibantuin sama Radio Karisma, silahkan ya untuk mimpimu Karisma mendukung. Silahkan kirimin aja DM boleh, cek di bio Instagramnya Radio Karisma itu boleh ya. Ada di sini kamu bisa follow, kemudian nanti di situ di bio-nya itu ada, kelihatan nggak? Nah, itu ada link yang tertera di sini ya. Langsung aja isi form yang sudah kita siapin dan nanti tinggal tunggu aja WA dari kita. Mudah-mudahan UMKM yang ada di Bandar Lampung bisa maju bersama Radio Karisma FM karena kita bentuknya adalah support atau dukungan supaya kita maju bersama. Terima kasih Karisma Nia. Lutfi Afania bertugas harus signing out. Ada apa gorengan? Bukan punya aku, itu punya siapa ya? Aku tidak makan gorengan. Itu gorengan nasi beme. Udah, terima kasih Kenyaro, terima kasih Ujang Bordir, terima kasih Mamita, terima kasih SLR Melehoy. Lutfi Afandi, Pak. Bye-bye. Selamat sore.